Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardi Satria AMD ke CPNS Kabupaten Sambas Angkatan 58 Puskesmas Pembantu Jambu Puskesmas Sajak Kelompok 4. Kali ini saya akan menyampaikan analisis isu kontemporer di Puskesmas Sajak, yaitu tugas individu yang diberikan oleh Ibu Yuni Juarsih Riyati, SPI, MSI, Psikolog. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni telah memberikan materi pelajaran pada hari pertama kelompok kami yang sangat berharga. Terima kasih Ibu Yuni. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan apa itu isu kontemporer. Isu kontemporer di sini yaitu berita yang sedang hangat-hangatnya yang terjadi di sekitar kita. Tidak semua berita yang hangat yang terjadi di sekitar kita itu isu kontemporer. Ada lima kategori isu kontemporer. Yang pertama yaitu korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering dan proxy war. Yang terakhir yaitu kejahatan mass communication. Isu kontemporer di Puskesmas Sajak, di sini saya angkat ada 5 bagian dan saya tapis menggunakan APKL. Yang pertama yaitu kurangnya keluarga mengikuti program KB atau keluarga berencana. Di sini nilai aktualnya itu 3, problemiknya itu 2, khalayaknya itu 3, dan layaknya itu 3. Jadi total di sini adalah 11. Yang kedua, kurangnya penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar. Aktualnya itu 4, problemiknya 4, khalayaknya 5, dan layaknya itu 4. Jadi totalnya 17. Yang ketiga, kurangnya penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. A-nya itu 5, P-nya itu 5, K-nya itu 5, L-nya itu 4. Totalnya jadi 19. Yang keempat, anggota keluarga ada yang merokok. A-nya itu 4, P-nya itu 3, K-nya itu 4, L-nya itu 3. Jadi totalnya itu 14. Yang terakhir yaitu kurangnya pengobatan pada penderita gangguan jiwa dan ditelantarkan. A-nya itu 4, P-nya itu 4, K-nya itu 3, L-nya itu 4. Jadi totalnya 15. Dari kelima ini saya tapis lagi menggunakan USG atau fishbone. Di sini ada 2 metode yang saya gunakan yaitu USG. Untuk kategori pertamanya itu kurangnya penderita TBC mendapatkan pengobatan sesuai standar. Di sini USG yaitu urgensinya itu 4, seriousness-nya itu 3, grow-nya itu 4. Terus yang kedua, kurangnya penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Urgensinya itu 5, seriousness-nya itu 4, grow-nya itu 4. Yang terakhir, kurangnya penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan ditelantarkan. Urgensinya itu 4, seriousness-nya itu 3, dan grow-nya itu 3. Jadi dari ketiga ini yang saya angkat atau yang pertama yang sangat urgensi, seriousness dan grow-nya tinggi di sini yaitu kurangnya penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Terus gagasan pemecah isu kurangnya penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Yang pertama, alternatif penyelesaian masalahnya yaitu melakukan kunjungan ke rumah klien dengan hipertensi. Tahapan setiap alternatif, yang pertama menjadwalkan kunjungan sehat, kedua kolaborasi dengan tim kesehatan lain, ketiga motivasi klien untuk melakukan pengobatan secara teratur. Hasil yang diharapkan yang pertama yaitu kunjungan sehat dijadikan agenda turun ke lapangan. Yang kedua itu terbentuknya tim dan memiliki motivasi yang sama. Yang ketiga, klien menjadi termotivasi untuk berobat. Pihak yang terkait di sini kecamatan, pemerintah desa, kader, puskesmas, dan masyarakat.
Yang kedua, mengundang by name by address pasien dengan hipertensi untuk datang ke posbindu atau posyandu lansia. Tahapan setiap alternatif yang pertama yaitu menyampaikan undangan langsung ke pasien hipertensi yang jarang melakukan pengobatan. Yang kedua, motivasi pasien hipertensi untuk datang ke posbindu atau posyandu lansia. Dari tahapan setiap alternatif, hasil yang diharapkan pertama yaitu pasien hipertensi datang dengan terjadwal ke posbindu atau posyandu lansia. Yang kedua, pasien hipertensi datang ke posyandu lansia atau posbindu. Pihak yang terkait di sini yaitu kecamatan, pemerintah desa, kader, puskesmas, dan masyarakat. Yang ketiga, di sini hipertensi berobat secara terjadwal ke puskesmas dan konsultasi dengan tim medis. Tahapan setiap alternatif yang pertama yaitu motivasi keluarga untuk membantu pengobatan pasien hipertensi ke puskesmas sesuai jadwal. Yang kedua, membuat jadwal pengobatan pasien dengan kolaborasi dengan dokter. Hasil yang diharapkan yang pertama yaitu keluarga dapat membantu mengingatkan dan mengantar pasien berobat secara terjadwal ke puskesmas. Yang kedua, pasien mengetahui jadwal pengobatan dan mengambil obat di puskesmas. Yang pihak terkait di sini yaitu keluarga, puskesmas, dan kader. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Hardi Satria, CPNS tahun 2022, mengucapkan terima kasih kepada pengampu kelompok 4 yaitu Bu Yuni Juarsi Haryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.